Jadi Yesus gak bete, gak jengkel. Teman-teman yang disayangi Tuhan, pernah gak merasa sumpek, jenuh, atau malah stres? Ya? Pernah gak ngerasa butuh break, butuh piknik, atau cuti? Ya? Pengen berhenti dulu dari semuanya, ya buat sekedar me time atau refreshing, istirahat sebentar atau manjain diri. Ya? Pernah nggak? Udah siap-siap mau pergi, rencana udah oke, ya, ngebayangin yang santai-santai, enak-enak. Tahu-tahu nyokap minta tolong, nyuruh ini itu. Ada temen butuh bantuan. Ada si bos yang ngedadak ngasih kerjaan. Gimana kira-kira perasaan kita? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kayaknya persis itu yang dialami Yesus. Ceritanya begini. Setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Kira-kira gimana perasaan Yesus? Bete? Jengkel? Mangkel kayak kita? Sebelum kita merenungkan perasaan dan reaksi Yesus, kita cari tahu dulu, kenapa sih Yesus mau menyingkir? Pertama, sebagai manusia, dia juga butuh istirahat. Ya. Setelah mengajar terus-menerus, tentu ya capek juga. Selanjutnya, sudah disebut tadi, dia mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis. Maka alasan kedua menyingkir adalah bahwa itu tindakan yang bijaksana. Kalau nggak hati-hati, Yesus juga bisa mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu berarti nggak sesuai dengan timing Allah Bapanya. Ketiga, peristiwa sengsara dan salibnya sudah semakin dekat. Karena itu tentu ia butuh menghadap Bapanya yang mencintai dia sebelum dia menghadapi orang-orang yang membenci dan memusuhinya. Jadi bisa dikatakan kebutuhan Yesus bukan sekedar untuk piknik atau refreshing biasa-biasa aja. Dia butuh istirahat untuk tubuhnya, untuk badannya. Dan dia butuh kekuatan jiwa sebelum menghadapi pertempuran puncak. Teman-teman terkasih dalam Kristus, balik ke pertanyaan kita. Gimana kira-kira perasaan dan reaksi Yesus? Ya, Injil mencatat. Jangan kaget ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Yesus gak bete, gak jengkel, ya, gak mangkel, meskipun acaranya kacau, terganggu, bahkan bisa dibilang batal. Ya. Gak ada sama sekali reaksi negatif dari Yesus. Dia malahan melayani orang banyak itu, ya. Dan gak berhenti di situ. Waktu murid-muridnya bilang supaya Yesus nyuruh orang-orang itu pergi beli makanan, Yesus malah bilang gini, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi Yesus ini memberi lebih dari yang mereka minta, ya. Yang bisa dibilang itu bukan tanggung jawabnya. Yesus bukan cuma nggak bereaksi negatif, dia malahan melayani secara all out. Ya, dia memberi pelayanan yang menyeluruh. Teman-teman kekasih Allah, inilah pesan utama Tuhan lewat Injil hari ini. Yesus adalah Tuhan sekaligus sahabat kita yang maha berbelas kasih. Ya. Dia sungguh-sungguh mengerti situasi dan kondisi kita, persoalan dan kesulitan kita, kebutuhan dan juga harapan-harapan kita. Ya, ada lagunya. Dia mengerti, dia peduli. Lebih dari itu,
Yesus peduli dan sungguh-sungguh bekerja, bertindak, melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Meskipun itu berarti dia sendiri gak bisa dapat apa yang jadi kebutuhannya. Teman-teman yang terberkati, kita tahu Yesus gak cuma omdok nyuruh murid-muridnya kasih orang-orang banyak itu makan. Ya, apalagi dia tahu pekerjaan itu bukan pekerjaan mudah. Dia juga tahu para murid punya keterbatasan yang dimiliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya. Yesus tahu semuanya itu. Ya. Tapi dia nggak cuma omong doang. Ya. Dari keterbatasan, Yesus bisa menghadirkan sesuatu yang melampaui batas. Dia sendiri yang menyediakan makanan bagi orang banyak itu. Bahkan sampai lebih dari cukup. Ya. Dan dalam situasi dan peristiwa semacam itu, Yesus sekaligus mau mengajar dan melatih murid-muridnya. Ya. Selain menyuruh mereka memberi orang banyak itu makan, ya, setelah Yesus mengucap syukur menggandakan roti dan ikan itu diberikan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya yang membagikannya kepada orang-orang banyak itu. Ya. Nampaknya Yesus sedang berusaha membangkitkan juga belas kasihan di dalam hati para muridnya. Selain itu, Yesus melatih mereka untuk bekerja memberikan pelayanan tanpa menghitung-hitung kepentingannya sendiri, dan juga tanpa kalah oleh keterbatasan yang mereka miliki, ya, atau malah menjadikan keterbatasan itu alasan dalih untuk gak mau melayani. Ya. Dia sendirilah dengan kuasa dan kasih-Nya yang akan bekerja memastikan semuanya terpenuhi, semuanya terjadi seperti seturut kehendak Bapanya. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan, hari ini Yesus menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Tanpa mempedulikan kepentingannya sendiri, Dia melayani orang banyak yang membutuhkan pertolongannya. Bahkan Dia memberikan lebih banyak dari yang sewajarnya diberikan. Ya. Tentu Yesus juga menginginkan agar kita pun memiliki belas kasihan kepada sesama kita, khususnya mereka semua yang membutuhkan pertolongan kita. Yesus menginginkan agar kita juga melakukan karya-karya belas kasih untuk melanjutkan karyanya sendiri. Itu berarti kita diminta melayani seperti Dia melayani, yaitu dengan mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, selain itu, Dia juga meyakinkan kita bahwa keterbatasan kita bukanlah halangan untuk memberikan pelayanan kepada sesama. Pribadi yang terbatas, kemampuan yang terbatas, gereja yang kecil, komunitas yang kecil, ya, semuanya bukan halangan bagi kita untuk melayani sesama. Asal kita punya belas kasihan seperti Yesus, ya, semua keterbatasan tidak akan menghalangi karya belas kasihan Tuhan lewat diri kita. Teman-teman umat yang dipilih Allah, Tuhan sungguh berbelas kasih. Ya. Dia mengerti, Dia peduli. Kita membutuhkan belas kasihan-Nya, dan ya, kalau mau jujur, kita juga sudah mengalaminya. Ya. Tapi bukan hanya kita yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ada demikian banyak orang lain yang mungkin lebih membutuhkan daripada kita. Maka kita ini dipanggil untuk melanjutkan karya belas kasihan Tuhan. Ya. Jadi kalau mau lihat mujizat, tunjukin dulu belas kasihan-Mu. Tuhan memberkati. Sesto propitia, stella